Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun tepat. Itu ini saya akan membahas tentang kisi-kisi soal tatnya. Langsung saja untuk soal nomor 1 itu indikator soalnya yaitu peserta didik menentukan hasil pangkat 3 suatu bilangan dengan tepat. Jadi soalnya itu kurang lebih itu tentang pangkat 3. Pangkat 3 itu berarti perkalian berulang sebanyak 3 kali. Contohnya 3 pangkat 3 berarti nanti jawabnya adalah 3 kali 3 kali 3. Untuk soal yang nomor 2 disajikan gambar. Peserta didik mampu menentukan banyak kubus satuan yang menyusun bangun ruang kubus dengan tepat. Jadi nanti di soal itu diberikan gambar kubus yang dalamnya itu ada kotak-kotak kecilnya. Nah itu kita disuruh untuk mencari banyaknya. Nah untuk menghitung banyaknya langsung menggunakan volume kubus, yaitu tinggal dikalikan sisi kali sisi kali sisi. Untuk yang soal nomor 3 juga sama, volume kubus tinggal dimasukkan rumusnya yaitu sisi kali sisi kali sisi. Nah, untuk yang soal nomor 4 ini mencari sisi kubus. Jika diketahui volumenya, berarti untuk mencari sisi kubus itu caranya diakarkan pangkat 3 volumenya. Kemudian soal nomor 6 mampu menentukan tinggi balok yang diketahui volumenya. Berarti caranya itu volume dibagi panjang kali lebar. Itu untuk mencari tinggi balok. Untuk soal nomor 7, membandingkan volume 2 kubus. Misalkan ada 2 kubus dengan panjang sisinya itu yang A itu 2 misalkan, kemudian yang B itu 3 kalinya ya sama, tinggal dihitung satu-satu volumenya kubus sisi kali sisi kali sisi, kemudian dibandingkan atau nanti disederhanakan. Kemudian nomor 8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus. Nanti soal cerita yang berkaitan dengan volume kubus. Jadi intinya tetap menggunakan rumus yang sisi kali sisi kali sisi. Nah, ini untuk yang pilihan ganda. Kemudian ada soal yang isian nomor 1. Soalnya nanti membandingkan volume seperti yang tadi, dicari satu-satu kemudian dibandingkan atau disederhanakan. Soal nomor 2 yaitu tentang menghitung volume balok. Ini soal isian, berarti mencari volume balok itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal dimasukkan nanti angka-angkanya. Soal nomor 3, menghitung banyak kubus satuan yang menyusun bangun ruang balok. Jadi nanti ada gambar balok, di dalamnya ada kotak-kotak kecil, ada kubusnya. Nah, itu disuruh menghitung banyaknya. Untuk soal nomor 4, menentukan panjang balok yang diketahui volumenya. Berarti nanti caranya itu volume dibagi tinggi kali lebar, itu untuk mencari panjangnya. Dan soal uraian nomor 1, nanti soalnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus. Jadi nanti ada soal cerita mencari volume kubus, berarti langsung menghitung volumenya. Untuk soal nomor 2, sama dengan tadi menentukan tinggi balok, bercaranya itu volume dibagi panjang kali lebar. Soal nomor 9, ini pilihan ganda. Menunjukkan bangun datar yang membentuk kubus, berarti ini tentang jaring-jaring kubus. Nah, dipelajari itu bagaimana bentuk-bentuknya supaya bisa membentuk suatu kubus. Pilihan ganda nomor 10 yaitu soalnya menentukan jumlah bangun datar yang membentuk balok dengan tepat. Jadi nanti apa menentukan
jaring-jaring balok. Soal nomor 11, menentukan jaring-jaring kubus dengan tepat. Nah, ini juga sama tentang jaring-jaring semua sampai nomor 13. Nah, nanti dilihat atau dibayangkan, bisa nggak dibentuk menjadi kubus atau balok, atau tidak bisa. Kemudian soal nomor 5, esai. Menentukan salah satu sisi pada jaring-jaring kubus dengan tepat. Nah, biasanya nanti kemungkinan misalnya disuruh mencari mana yang alasnya, mana yang atapnya dari suatu jaring-jaring. Nah, tinggal dibentuk dulu menjadi kubus atau balok, baru kita tentukan mana yang sebagai alas, mana yang sebagai atap. Soal nomor 6, isian. Menentukan salah satu sisi pada jaring-jaring balok ini juga sama, tapi ini bentuknya balok jaring-jaringnya. Kemudian nomor 3, uraian menggambar jaring-jaring. Nah, itu juga sama, kalian disuruh menggambar jaring-jaring dari balok. Kemudian soal pilihan ganda nomor 14, memahami teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ada wawancara, ada observasi, pengamatan langsung, ada yang tentang angket. Nah, itu cara-cara atau teknik pengumpulan data. Kemudian soal nomor 15 sampai 18 ini tentang data, penyajian data. Ada yang disajikan tabel, ada yang disajikan dengan grafik. Nah, itu dipelajari. Kemudian soal isian nomor 7 ini juga sama. Membaca tabel, jadi ada data dalam bentuk tabel, itu dibaca. Misalkan ada berapa nilai 70 misalkan seperti itu. Sampai nomor 5 ini tentang penyajian data semua. Nah, ini ada diagram lingkaran yang menghitung. Ada yang pakai persentase, ada yang pakai sudut. Jadi pelajari lagi. Nah, untuk contoh-contoh soalnya akan saya buatkan lagi videonya di pertemuan selanjutnya. Silakan dipelajari di rumah dan disiapkan sebaik-baiknya. Semoga kalian mendapat nilai yang baik dalam ujian 4 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.